Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ramadan, jamaah Masjid Hidayah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, serta kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Rasul Tuhan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang mudah-mudahan insya Allah dengan syafaat di yaumil akhir. Amin. Hadirin jamaah sekalian, hari ini hari Selasa yang mana setelah pada subuh kita istiqomah mengadakan pengajian rutin yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Namun sebelumnya kita kirimkan surat Fatihah, kiriman doa untuk almarhum dan almarhumah, keluarga kita, saudara-saudara kita. Mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa-dosanya, dan dijadikan ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Juga surat Fatihah ini kita niatkan atau mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa selalu diberikan kesehatan, kekuatan iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian, mari kita berikan satu Fatihah dan hadinya oleh Syarihah Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir Rahim. Wa iyyaka nasta'in. Hadirin jamaah sekalian, tentu saja mari kita sama-sama dengarkan dan kita ikuti kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ramadan. Untuk waktu dan kali persidangan. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa 'ala dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ila hadratin nabi bi barakatihi bi mu'jizatihi wa bi syafaatihi bi barakal karam jami' masyayikhina minal masyriqi dan maghrib, khususan bil barakal karam Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi hadratin Rabbani. Adad Syekhina makaram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, adad Syekhina makaram Syekh Musayyib wa Fathul Habibin wa jami' awliyaillah bihadhihi al-qalam bihadhihi al-bilad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Yang saya hormati DKM Masjid Nurul Hidayah, semoga senantiasa istiqomah dalam melaksanakan pelayanan kepada umat. Saya hormati para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para mubaligh, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bermuajahah, qadarullah didudukan oleh Allah dalam majelis ta'lim ba'da subuh yang rutin kita laksanakan setiap Selasa. Kita lanjutkan kajian fikih salat kita, masuk kepada rukun salat yang ke-12. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyaraha qu'udul lahuma ayli tasyahudi wassalati wa kadalis salam. Yang ke-12 yakni duduk untuk tasyahud dan salawat serta salam. Wasanna tawaruku fihi. Sunnah duduk tawarruk Aitiku di tasyahudil akhiri wa huwa ma yaqibatus salam. Sunnah duduk tawarruk pada tahiyat atau tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang bersambung dengan salam. Ada tasyahud awal. Tasyahud awal itu adalah tasyahud yang dilakukan pada sholat yang berjumlah lebih dari 2 rakaat, yang 3 rakaat dan yang 4 rakaat. Tasyahud awal atau tasyahud akhir itu biasanya dilakukan pada rakaat yang terakhir, di rakaat ketiga kalau maghrib, keempat kalau selain subuh dan maghrib, yaitu di isya, di zuhur dan di asar. Jadi disunahkan duduk tawarruk. Apa itu duduk tawarruk? Duduk tawarruknya itu duduk, kata orang Sunda atau orang Jawa, duduk sopan santun. Ya. Bokongnya nempel ke bumi sebelah kiri, kemudian kaki kirinya dilipat, ya, ujung kaki kirinya melewati batas kaki kanan, lalu kaki kanannya sebelah kanan dilipat. Nah, duduk tawarruk seperti itu, ya. Aifik wa'ud tasyahudil akhiri wa huwa ma yaqibahu salam. Sunnah duduk tawarruk pada tahiyat atau tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang bersambung dengan salam. Fala yatawarrukum masbukun fi tasyahudi imamihi. Karena itu bagi makmum masbuk tidak disunahkan duduk tawarruk pada tasyahud akhir imam. Wala mayyasjidu lisahwi. Wala mayyasjidu lisahwi. Begitu juga orang yang nanti akan bersujud syahwi. Maka orang yang masbuk, yang dia ketinggalan sholat, misalkan pada sholat maghrib dia ketinggalan rakaat pertama, ya, masih ikut tasyahud awal. Nah, duduknya sama dengan posisi imam. Saat imam di rakaat ketiga dia duduk di tasyahud akhir, sang imam yang masbuk tidak mengikuti duduk tawarruknya imam, duduk seperti biasa. Oke ya.
Wa huwa kal iftirashi lakin yakhruju yasrahu min jihati yamnahu wa yarsuku warakihi bil ardi. Nah, ini praktek. Praktek duduk tawaruk itu seperti duduk iftirash, tapi kaki kiri dikeluarkan lewat kaki kanan dan maaf bokong ditempelkan ke tanah. Ya, jadi sudah kita jelaskan. Wa huwa wa wada'u yadayhi fi qu'udi tashahudihi ala tarfi rukbatayhi bihaisu tasamatuhu ru'usul asabi'. Waktu duduk dua tasyahud, sunnah meletakkan dua tangan pada pinggir dua lutut sehingga lutut sejajar dengan ujung jari. Nah, ini kaifiyahnya. Nasiran asabi'u yasrahu ma'adum min laha wa qabiduha asabi'i yamnahu illal musabihati di kasratil bayi. Dalam keadaan jari-jari terbentang, merapat, dan yang kanan mengepal, kecuali jari telunjuk. Ya, ini bacaan i'rabnya ya, lafal ada dengan dibaca kasrah ba'da. Wa huwa allati talil al-ibham fayarsluha, yaitu jari yang berada di sebelah ibu jari di mana telunjuk tersebut diluruskan. Ya, wasanna rafa'aha al musabbihati ma'a imalatuha qalilan inda hamzati illallah lil ittiba. Sunnah mengangkat jari telunjuk dengan sedikit miring ketika membaca lafal hamzah, ya, membaca hamzah lafal illallah sebagai ittiba. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, jadi ketika illallah bukan di asyhadu tapi di illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu mulai diangkat jarinya. Bil ittiba, karena mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idamatu ayr rab'u fala yabauha bal tabaqa marfu'atin ilal qiyam au salam. Sunnah juga mengacungkan terus sampai akan berdiri atau akan salam. Kalau akan berdiri berarti dia tasyahud awal, kalau akan salam berarti di tasyahud akhir. Wal afdalu qabidal ibhami bijanabiha bi ayyada'a ra'sul ibham inda asfaliha ala harfir rahati ka'aqdis salasah wa khamsin. Yang lebih utama ibu jari digenggam, ujungnya berada di bawah telunjuk dan di tepi telapak tangan sehingga seperti membentuk angka 53. Wah, 53. Ya kayak begini. Gitu ya. Ka'aqdis salasatu wa khamsina. Ya, itu kaifiyah menurut kitab Fathul Mu'in. Walau wada al-yumna ala ghairi raqibati yasiru bisababatiha hina idin. Jika tapak tangan kanan diletakkan pada selain yang berdekatan dengan lutut seperti pada tanah atau pada paha, maka ketika mengucapkan jari telunjuk supaya diacungkan. Kita ulangi, jika tapak tangan kanan diletakkan pada selain yang berdekatan dengan lutut seperti pada tanah atau paha, maka ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jari telunjuk supaya diajukan. Walaysan raqa'aha kharijis salah inda illallah wa sanna nadaru ilaiha ay qasrin nadri ilal musabbihati hala raf'iha
walau masturatin binahwikum kama qala syekh. Tidak disunahkan mengacungkan jari tersebut ketika membaca lafal itu di luar salat, ya. Jadi kalau di luar salat tidak disunahkan langsung ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah untuk mengacungkan jarinya, ya, kalau di luar salat. Kalau di dalam salat, khususnya tasyahud awal dan tasyahud akhir, disunahkan. Oke. Wasanna nadhara ilaiha, sunnah memusatkan pandangan pada jari telunjuk, ay qasrun nadri ilal musabihati hari rabbiha, yaitu ketika mengajukan jari sekalipun tertutup dengan semacam lengan baju, walau masturatun binahwiku, kama qala syekhuna, sebagaimana pendapat guru kami. Oke. Nah, pada tasyahud akhir ini ada yang bertanya. Pada duduk tasyahud akhir ini di atasnya, Pak, di atas paha. Ya, di atas paha. Jari telunjuknya sejajar dengan lutut, jangan melebihi lutut. Ya. Dua-dua jari itu pada saat tasyahud akhir atau tasyahud awal, ya, rata dengan lutut. Tasyahud awal, jangan begini ya, ini tasyahud akhir, gini, repot lagi gemuk ya. Asyhadu an la ilaha illallah, ya. Ya, pakai hadis yang lain dia, ya. Kalau hadis yang jumhur ulama hanya menggerakkan sekali saja, karena memang periwayatan hadis itu berbeda-beda masing-masing. Tapi hal itu hal furu'iyah, ya, hal cabang. Biarkan yang memiliki pendapat harus digerak-gerakan. Kan kalau di dalam hadis yang diyakini oleh kalangan mazhab Syafi'iyah, kalimatnya menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Itu ya. Ada lagi? Saat apa nih? Tasyahud akhir. Ya, waktu duduk ke tawarruk. Tasyahud awal, ya. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in hanya hanya jemari kanan yang dilipat, jemari kaki kanan yang dilipat menyentuh bumi, ya. Sementara kaki kirinya diduduki oleh bokong, iftirosh, ya, iftirosh. Kalau tawarruk, kalau dua-duanya, ya ada yang punya pendapat lain, ya, karena melihat Rasulullah juga duduknya tidak tawarruk atau tidak iftirosh, sehingga iftirosh mereka adalah berduduk di atas kedua tumit. Ada tuh, ya, kalau Bapak umroh atau haji di Mekah bakal ketemu yang duduk di atas kedua tumitnya, gitu ya. Nah, ini tidak dicontohkan di dalam kitab Fathul Mu'in ini, ya, mungkin kitab yang lain, ya. Oke. Tapi jumhur ulama dalam mazhab Syafi'iyah yang diwakili oleh kitab Fathul Mu'in ini duduk iftirosnya tadi, ya, si bokong itu di atas kaki kiri yang dilipat,
Sementara duduk tawaruknya, kaki kiri menjorok ke kanan, bokongnya menempel ke bumi. Oke, kita lanjutkan rukun yang berikutnya. Baik. Wa tsalisa asyaraha taslimatu ula. Yang ke-13 mengucapkan salam pertama. Wa aqalluha, yang paling sedikit adalah mengucapkan assalamu alaikum lil ittiba, sebagai bentuk taat ittiba kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu alaikumussalam, makruh mengucapkan alaikumussalam, ya. Jadi harus assalamu alaikum. Jadi kalau dijawab dengan alaikumussalam oleh makmum malah makruh. Ya, kalau di luar sholat malah wajib menjawab salam yang diucapkan untuk kita. Itu. Tapi di dalam sholat, ketika imam mengucapkan assalamu alaikum, makruh makmum menjawab dengan alaikumussalam. Itu ya. Nanti kita lanjutkan ya dalam bab tartib, dalam rukun yang ke-14 tartib, kita preteli penuh tuh. Kita detailkan tentang assalamualaikum ini ya, kita detailkan. Wala yuza'u salamun alaikum bitankiri wala salamullah au salami alaikum. Jangan juga mengucapkan salamu alaikum, salama bukan salamu alaikum, salama alaikum. Salah itu ya, ditankiri ya. Wala salamullah au salami alaikum. Karena kalimat salama alaikum belum mencukupi dalam salam sholat. Begitu juga dengan salamullah atau salami alaikum, itu ya. Walaupun pada hakikatnya artinya mirip, ya. Tapi karena Rasulullah mencontohkan dengan assalamu alaikum, maka itulah yang kita pakai. Ya, tahu-tahuan karena tahu bahasa Arab, karena assalamu alaikum mirip-mirip dengan diksinya salama alaikum atau salamullah atau salami alaikum, maka ngucapinya begitu. Ya. Tetapi itu tidak dicontohkan. Yang dicontohkan adalah assalamu alaikum. Bal tabtulus salatu in ta'amada wa alima kama fi syarhil irsyad li syekhina. Bahkan hal ini dapat membatalkan salat jika disengaja dan tahu hukumnya, seperti yang termaktub dalam kitab Syahrul Irsyad karangan guru kami. Jadi pengarang kitab Fathul Mu'in ini punya guru, nama kitabnya adalah Syahrul Irsyad. Nah, itu maka dihukumi batal salatnya jika mengganti assalamualaikum dengan diksi-diksi yang tadi. Wasanna taslimatus saniyah wa intarokaha imam. Sunnah mengucapkan salam kedua sekalipun imamnya tidak membacanya. Ya. Jadi kalau makmum menemukan imam tidak membaca salam yang kedua, misalkan cuma assalamualaikum saja, terus dia berhenti di situ, imam nggak melakukan salam yang kedua, tapi makmum tetap mensunnah untuk mengucapkan salam yang kedua. Wa tahrumu in arada ba'dal ula manafun
kahadasin wa khuruju waqti jum'atin wa wujudu arisatrah. Salam kedua haram dilakukan. Kapan? Begitu setelah salam pertama terjadi hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya hadas ketika habis waktu sholat Jumat dan hilang penutup aurat. Ya. Jadi ada kemungkinan imam ketika tidak melakukan salam yang kedua, dia batal wudhu karena maaf hadas kecil, misal kentut. Itu sehingga dia tidak mengucapkan salam yang kedua, maka imam tidak boleh melakukan salam yang kedua. Begitu Pak Wagiran. Oke. Wa yusanu ayyaqrana kulla minan tasjamiyataini birahmatillah ay ma'aha duna wa barakatuh alal manquli fi ghairil janazati. Sunnah menambah kedua salam tersebut dengan ucapan wa rahmatullah tanpa wa barakatuh. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Wabarakatuhnya diam. Ya, sebagaimana yang sesuai dengan hadis ini. Untuk selain sholat jenazah. Jadi kalau sholat jenazah dilengkapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholat jenazah. Ya, tidak sama dengan sholat selain sholat jenazah. Kalau selain sholat jenazah, salamnya dengan assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Tapi yang paling sedikit adalah assalamualaikum. Udah masuk itu, menggugurkan rukun. Ya, jadi rukunnya sudah masuk. Lakin ikhtiyaru nadabuha lisubutiha min adati tariqi. Namun tetap dihukumi sunnah menambah lafal tersebut pada salam selain salat jenazah. Karena berdasarkan berbagai jalan riwayat hadis, hal ini ditetapkan. Oke, ternyata ada dalam aliran atau mazhab yang lain menambahkan dengan wa barakatuh, ya, di selain salat jenazah. Wa ma'a iltifatu fihi ma hatta yara khudhil iman fil ula wal aisir fil thaniyah. Dalam kedua salam tersebut disunahkan menoleh sampai terlihat pipi kanan ketika salam pertama dan pipi kiri ketika salam kedua. Gitu ya. Agak dipalingkan ke kanan sampai terlihat pipi kanan untuk salam pertama, dan dipalingkan ke kiri sampai terlihat pipi sebelah kiri di salam yang kedua. Nah, ini baru kita terangkan ya, detailkan. Tanbih, peringatan. Yusannu likulli minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayyan wiyas salam ala man iltifata huwa ilaihi miman an yaminihi bitaslimatil ula. Sunnah bagi setiap orang salat, baik imam, makmum dan yang munfarid, yang sendirian, dalam salam pertama berniat salam pada orang yang ada di kanannya. Jadi niat aja di dalam kolbunya bahwa dia salam itu adalah menyalami yang di sebelah kanannya. Ya, wal munfarid. Wa ayyasyarihi bitaslamiyatil
tsaniyah, bitaslimatis tsaniyah mim malaikatin wa mu'mini wa mu'minai ins wa jins. Dan ketika salam kedua berniat memberi salam kepada malaikat dan orang-orang beriman baik berupa manusia ataupun jin. Nah, ini masih menyatu nih Pak ya, ini masih menyatu kalimatnya. Saya ulangi. Yusannu likulli minal imam wal ma'mumi wal munfaridi ayyanu yassalam ala man iltifatahu wa ilaihi miman ayyaminihi bitaslamiyatil ula wa ayyasarihi bitaslamiyatis saniyah min malaikatin wa mu'minai insi wa jin. Itu ya. Jadi niatin bahwa ketika mengucapkan salam, baik salam pertama maupun salam kedua adalah memberi salam kepada, kalau berjamaah berarti jamaahnya ya, mukminin mukminat yang berjamaah kepada dia. Kalau lagi sendirian kan nggak ada yang jamaahnya. Siapa jamaahnya? Yakini ya, kalau misalkan lagi sendirian itu ada di antara dirinya itu bangsa-bangsa lain, malaikat atau jin. Gitu ya. Ternyata ini ya, kalau pertanyaan Pak Wagiran kemarin, bolehkah menjawab salam ya? Menjawab salam dengan alaikumussalam terhadap salam imam. Tadi sudah dijelaskan di awal, makruh menjawabnya dengan wa'alaikumussalam. Gitu. Kalau di luar sholat, iya. masuk rumah, kita memberikan salam, iya. Kosong. Iya. Kita menjawab juga waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ya begitu. Kalau lagi kosong rumahnya. Oke ya. Wa bi'aitu masa'a ala man khalfihi wa ala man khalfahu wa amamahu bil ula afdalu. Dan dengan salam yang mana saja buat orang yang berada di belakang dan di depannya. Gitu ya, diniatkan aja. Namun dengan salam yang pertama adalah lebih utama. Jadi diniatkan aja, diniatkan aja. Walil ma'mumi ayyanu yaradu 'alal imami bi ayyi salamiyati sya'a in kana khalfahu. Bagi makmum hendaknya berniat menjawab salam imamnya dengan salam mana saja terserah bila bertempat di belakang. Ya hanya niatnya aja Pak ya, dan menjawabnya bukan dengan waalaikumsalam. Menjawabnya sama dengan assalamualaikum. Begitu ya. Wa bisaniyati in kana ayyaminihi. Kalau si makmum ada di samping kanan ya, menjawab imam dengan salamnya. Niatnya begitu. Oke. Wa yusannu wa bil ula in kana ayasarihi, dengan salam pertama jika ia berada di arah kirinya. Jadi kaifiahnya tungguin imam sampai salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka makmum menjawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu ya. Wa yusannu ayyanu ya ba'dul mu'minin ar-rudu ala ba'di. Sunnah bagi makmum agar saling niat menjawab salam antara satu dengan lainnya. Fayanu ya man ala yaminil muslimi bitasliyatis saniyah wa man ala yasirihi bil ula. Untuk itu orang yang di sebelah kanan supaya menjawab dengan salam keduanya, berniat menjawab salam orang yang berada di sebelah kirinya.
Wa man khalfahu wa amamahu bi ayatihi ma sa'a wa bil ula wa bil ula aula. Ya. Oke. Jadi menjawab salamnya itu niatkan pada para makmum untuk saling menjawab salam. Jadi itu hanya niat aja ya di dalam qalbunya, tidak ketika dia Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, diniatkan saja sambil memberi salam kepada mereka, gitu ya. Paham? Oke. Oke ya, seperti itu. Fayanwiyahu man ala yaminil muslim bi tasniyatis saniyah wa man ala yasirihi bil aula wa man khalfahu wa amamahu bi atimasa wa bil aula ula. Saya ulangi lagi. Untuk itu orang yang di sebelah kanan supaya dengan salam keduanya berniat menjawab salam orang yang ada di sebelah kirinya. Sebab orang yang memberi salam itu berniat memulai salamnya pada salam yang pertama, dan orang yang berada di sebelah kiri supaya berniat menjawab salam orang yang berada di sebelah kanan dengan salam pertamanya. Ya. Wa man khalfahu wa amamahu bi ayatihi ma sa'a wa bil ula aula. Orang yang berada di belakang musallin atau orang yang sholat atau di depannya berniat menjawab salam dengan salamnya yang mana saja, tapi yang lebih utama adalah dengan salam yang pertama. Jadi gitu detailnya Pak ya. Just sekedar niat aja. Istilahnya menebarkan salam di antara sesama jamaah. Gitu ya. Furu'un, beberapa cabang, yusannu niyatul khuruji minas salati bi taslimiyatil ula khurujan minal khilafi fi wujubiha. Hukum niat keluar dari sholat adalah sunnah dengan salam pertama, sebab menghindari perselisihan dengan ulama yang mewajibkannya. Jadi memang kan definisi sholat yang kita pahami selama ini adalah af'alun wa aqwalun, ya, muhtatamatun bitakbir, ya, wa takhiru bi taslim. Perbuatan dan perkataan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi niatkan ketika salam pertama itu sudah selesai sholatnya. Salam keduanya itu sunnah. Begitu ya. Wa ayyadrijas salam wa ayyabtadi'atu mustaqbilan biwajhatin kiblah, biwajhil kiblati. Juga sunnah bersegera atau tidak memperlambat salam. Sunnah juga memulai mengucapkan salam dengan menghadap ke arah kiblat dan mengakhirinya dalam keadaan menoleh yang sempurna. Assalamualaikum, ya, warahmatullah, sambil menggerakkan ke depan. Assalamualaikum, jadi memulai assalamnya di depan, menghadap kiblat. Assalamualaikum, sambil menoleh ke kanan. Gitu ya, detailnya begitu. Wa ayyanhiyahu ma'at tamamul iltifat wa ayyusallimal ma'mum ba'da taslimatul imam. Ba'da taslimatain imam. Sunnah bagi makmum memulai salamnya setelah selesai kedua salam imam. Tertib dalam melakukan rukun. Oke, sampai di situ aja ya. Ini saya terlalu banyak. Kita hapus dulu. Ya, sampai di situ menerjemahkannya. Ya.
Wa ayyasallimal makmum ba'da taslimatil imam. Sunnah bagi makmum memulai salamnya setelah selesai salam imam yang kedua. Begitu tentang salam. Nah, ini yang ke-13 ya. Wa rabi'u syarruha tartibu baina arkanuha. Dan yang ke-14 adalah tertib dalam melakukan rukun-rukun salat al-taqaddimatu kama dzakara, sebagaimana yang tersebut di atas. Fa in ta'ammadal ikhlal bitartibi bitaqaddumi fi'li ka'an sajadu qabla ruku'i batalat salatuhu. Karena itu jika dengan sengaja melanggar tata tertib, yaitu dengan mendahulukan rukun fi'li, rukun perbuatan, misalnya sujud dulu sebelum ruku, maka batal salatnya. Kecuali dia lupa ya. Kalau dia sengaja, kebatal salatnya. Kalau dia lupa, udah baca surah, dia langsung tadinya pengen ruku, tapi tiba-tiba dia jadi sujud gitu. Maka dia balik lagi, langsung naik lagi, baru ruku, diri lagi langsung ruku. Kalau dia langsung keingat, tapi keingetannya setelah di rakaat yang kedua, maka nanti di akhir salam tambahin sujud, namanya sujud sahwi. Gitu ya, kecuali dia kagak inget. Tuh salat sendirian suka begitu tuh, terlalu banyak pikiran. Ya, usahain makanya berjamaah. Ustaz jarang kelihatan jamaah di zuhur asar, di luar salat jamaahnya. Karena aktivitas di siang hari masih di luar. Ya. Amma takrimur ruknil qawli fala yaburu ila salam. Tapi kalau mendahulukan rukun qauli, rukun perkataan, maka tidak ada masalah kecuali berupa salam. Imam belum Fatihah, belum beres Fatihah. Kita udah beres duluan Fatihahnya. Itu terjadi pada salat sir. Ya. Salat yang tidak dijaharkan, seringkali begitu. Makmum lebih duluan selesai Fatihahnya. Ya, bisa jadi. Karena imam biasanya memperlambat Fatihahnya, menjaga salatnya sempurna. Nah, jadi imam agak memperlambat salat, membaca Al-Fatihahnya. Maka kemudian diketahui atau sering dijumpai ketika salat sir zuhur dan asar, itu imam lambat nih di rakaat pertama dan kedua. Kenapa? Karena yang menyempurnakan membaca Al-Fatihah. Itu sehingga makmum baca Al-Fatihahnya duluan selesai. Nah, kalau rukun qauli boten nopo-nopo. Ya. Begitu. Kecuali salam. Nah, kalau salam harus ngikutin imam. Imam belum salam udah salam duluan, batal berjamaahnya. Itu. Misal, udah keburu, nggak bisa nahan. Kalau nahan keluar nih. Udah akhirnya disalam duluan, berarti berjamaahnya batal, tapi insya Allah sholatnya nggak batal. Ya, berjamaahnya batal. Itu ya. Wa tartibu baina sunan kasurah ba'dal Fatihah wa du'a ba'da tasyahudi wa shalah. Sartul i'tidadi di sunatihi. Urutan di antara sunnah-sunnah seperti membaca surah sesudah Fatihah dan doa sesudah tasyahud serta salawat adalah syarat untuk mendapatkan kesunahan salat
bukan syarat sah sholat, gitu ya. Jadi tertibnya adalah membaca Fatihah dulu, baru baca surah yang lain selain Fatihah. Atau ketika dalam kondisi tasyahud akhir, tasahud serta salawat dulu, baru doa yang lain, gitu ya. Itu yang disebut dengan tertib. Walau sahal ghairu ma'mum fitartibi bitarki rukni ka'anna sajada qabla ruku'i au ruk'i qabla al-fatihah. Karena itu apabila selain makmum, yakni imam dan orang yang sholat sendirian, lupa dalam masalah tertib, yaitu dia meninggalkan rukun, misalnya bersujud sebelum ruku atau sesudah ruku tetapi belum baca al-fatihah, laga ma fa'aluhu hatta ya'ti bil matruk, maka apa yang dilakukan itu tiada gunanya sampai ia mengerjakan rukun yang tertinggal tersebut. Fa in tadzakara qabla bulughi mithlahu ata bihi wa illa fasayati atau fasayati biyani atau bayani. Kemudian jika ia ingat sebelum sampai rukun serupa tertinggal pada rakaat berikutnya, maka wajib seketika mengerjakan rukun yang tertinggal itu. Kalau tidak ingat, maka masalah ini akan dijelaskan di belakang, gitu ya. Itulah makanya kita disarankan, bahkan beberapa mewajibkan untuk sholat berjamaah, gitu ya. Tadi apalagi kalau dia mu'allaf, ya, mu'allaf mau sholat sendirian, benar apa belum bacaannya kan, gitu. Supaya dia tertutupi kesalahan-kesalahan di dalam sholatnya, maka disarankan untuk melakukan sholat berjamaah. Au syakka huwa ay ghairul ma'mum fi ruknin hal fa'ala amla, atau selain makmum merasa ragu atas suatu rukun, apakah sudah mengerjakan atau belum. Kan sakara ki an hal qara al fatihata au sajada hal raka'a au itidal atabi. Misalnya ketika yang merasa ragu apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum, atau ketika bersujud merasa ragu apakah sudah ruku lalu itidal atau belum, ya, maka ia wajib seketika mengerjakan rukun yang diragukan tersebut. Itu waro wujuban, maka ia wajib seketika mengerjakan rukun yang diragukan tersebut jika memang inkana syaku qabla fa'aluhu mithlahu ay mithlul maskuk fihi min rak'atin ukhra. Jika memang keraguan tersebut terjadi sebelum sampai pada rukun yang sama dengan yang diragukan pada rakaat berikutnya. Jadi kalau ingat udah saya terhadap keraguan itu, tambah lagi tuh rakaat yang ragu, ya. Kalau berjamaah kan diingetin nama makmum, itu fungsinya berjamaah, ya. Dengan baca subhanallah, baru oh iya saya tadi ketinggalan. Setelah baca surah tiba-tiba pengen sujud langsung. Kata imamnya kata makmumnya subhanallah. Ya, agak keras dikit baca tasbihnya gitu. Oh, imamnya sadar, dia bangkit lagi sebelum dia benar-benar sujud. Tapi kalau si imamnya udah langsung sujud, makmum ngikutin. Nah, makmum ngikutin. Ya. Nanti di akhir biasanya imam melakukan sujud sahwi. Wa illa ay wa illam yatadzakar. Oh, kayaknya sudah selesai sampai di situ ya. Ada enggak? Oke. Bentar ya, satu lagi nih. Wa illa ay wa illam yatadzakkar hatta fa'ala mithlahu fi raqatin ukhra ajza'uhu an matrukihi wala gama bainahuma hadza kulluhu in alima ainal matruk wa mahalluhu.
Jika orang itu lupa atau ragu hingga ia sudah mengerjakan rukun yang sama dengan yang dilakukan atau dilupakan pada rakaat berikutnya, maka rukun yang sedang dikerjakan tersebut sudah mencukupi dari rukun yang dilupakan atau diragukan. Dan rukun-rukun yang dikerjakan di antara yang ditinggalkan atau dilakukan dan yang sama pada rakaat berikutnya adalah tidak dianggap atau tidak dihitung. Semua ini bila ia yakin terhadap rukun yang ditinggalkan dan di mana tempatnya, seperti terjadi di rakaat pertama atau rakaat yang kedua. Begitu Pak ya. Jadi sebagai tanbih ya, sebagai peringatan terhadap posisi ketertiban kita dalam melaksanakan sholat. Nah, sudah tuntas kita bahas rukun di dalam sholat kita. Yang kesemuanya itu sudah kita kerjakan, sudah kita pahami. Teorinya ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang diajarkan oleh ulama-ulama kita sebelum ini, yang kemudian menjadi praktek yang kita lakukan sehari-hari. Demikian. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Pertama yaitu mengenai kalau saya membaca itu kan makmum ada yang mengucapkan Alaihi salam kali. Alaihi salam, bukan subhanallah. Ya. Ibrahim wa Musa, yang terakhir kan? Ya. Tidak disalahkan kalau makmum. Ya. Mungkin karena dia terbiasa ketika di luar salat mendoakan para nabi ya dengan kalimat alaihi salam atau alaihi wassalam. Dalam kitab Fathul Mu'in belum ketemu nih, maka belum saya jawab dulu ya. Cari juga nanti hadisnya ya. Karena biasanya ketemunya di tafsir, ketika membahas tafsir surah tersebut. Kalau dalam Fathul Mu'in tidak dijelaskan, dan saya belum ketemu. Kalau yang masya Allah, kalau yang alaihi wasallam atau alaihi salam sering dengar tuh, ya. Oke. Dalam waktu sholat subuh itu di rakaat pertama pada saat selesai membaca langsung duduk dengan mulai lagi itu biasanya imam membaca ayat yang disebut dengan ayat sajadah, ayat sujud ya, biasanya begitu. Ayat sajadah itu ada di 7 tempat, maka mereka melakukan sujud dalam rangka sujud tilawah. Sehingga ketika dalam keadaan berdiri, ketika ayat tersebut dibacakan, lalu imam sunnah melakukan sujud tilawah, maka makmum ngikut. Ini imam ngaco nih, ngaco sujud duluan belum ruku gitu. Dia kagak ngikutin, berarti baca Qur'annya kurang banyak atau pemahamannya dengan sujud tilawah kurang sempurna gitu. Jadi kondisi makmum ngikutin posisi imam baca ayat sajadah, lalu kemudian imam melakukan sujud tilawah, langsung sujud beliau. Selesai sujud langsung bangkit lagi berdiri. Itu
ya. Itu yang praktek yang dilakukan. Ya. Iya, kondisi ketika sujud, ketika ayat sajadah dibacakan. Nah, biasanya ayat sajadah dibacakan itu yang terakhir itu ketika baca surah Iqra. Nah, di akhir ayat kan ada ayat sajadah tuh. Itu imam ada yang melakukan langsung sujud. Itu maka makmum ngikutin. Tapi kalau imam nggak melakukan sujud tilawah, makmum jangan sujud tilawah. Tergantung imam. Pokoknya kalau berjamaah itu ngikutin imam, itu aja kuncinya. Ikutin imam. Jangan mufarokoh dari imam. Kalau mufarokoh dari imam ya udah nggak berjamaah namanya. Jadi tahu-tahuan, oh ini sujud tilawah nih, ini sujud sendirian. Imamnya kagak. Gantung imam. Kalau imamnya sujud tilawah, dia sujud tilawah. Kalau enggak ya enggak. Karena hukumnya adalah sunnah. Nah, kalau bapak lagi umroh atau haji, biasanya itu dilakukan tuh oleh imam-imam di Masjidil Haram. Jangan heran kalau ada sujud tilawah, maka lakukan segera sebagaimana imam melakukannya. Begitu Pak jawabannya. Ada lagi? Silakan Pak. Tidak mengikuti imam ketika sholat. Adakah ketika kita tidak mengikuti imam kalau sholat? Ya, kalau misalkan imam, nah ini tergantung kepada pemahaman ya. Biasanya yang tidak diikuti adalah yang sifatnya sunnah, yang tidak diikuti oleh makmum. Ya, contoh, nah, kalau sebenarnya kalau lagi kunut ya di subuh terutama ya, imam kunut seharusnya makmum juga mengaminkan. Tetapi ada yang punya prinsip, misalkan kunut subuh itu tidak disunahkan, maka dia diem, ya sah-sah saja. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi makmum ini punya prinsip, tidak ada kunut pada saat subuh misalkan, dan kuat dia punya argumennya misalkan, maka dia tidak mengikuti imam. Ya, tapi sebenarnya di dalam salat berjamaah apa yang dilakukan imam mesti diikuti. Ya, begitu. Misal imam mengangkat tangan ketika selesai tasahud awal, berdiri setelah tasawuf awal, kan sunnahnya mengangkat tangan, nanti masuk kepada sunnah ayat dan sunnah abad ya. Tapi makmum nggak melakukan, gitu. Itu salah satu contoh. Makmum tidak melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Itu ngangkat apa namanya? Ngangkat tangan pada takbir setelah takbir intikal setelah salat tasawuf awal. Itu. Seperti itu. Iya, Ustaz, saya pernah sholat Johor. Itu beberapa kali seharusnya kita mengucapkan salam, tapi imamnya berdiri. Setelah berdiri kita makmumnya bilang subhanallah. Itu udah keras. Saya yakin dia dengar. Nah, terus Sampai obat kelima, sampai pada akhirnya obat kelima kita sujud sama-sama. Tapi sebagian besar tidak mengikuti imam. Ya. Oke, si imamnya sadar bahwa itu adalah dia lupa. Iya, masalahnya makmum ini kan paham sambil bilang subhanallah dia tidak dengar saya. Iya, udah terlanjur berdiri kali. Karena udah terlanjur berdiri, maka imam punya pengetahuan, terusin sholatnya sampai selesai, baru dia sujud sahwi. Itu. Makmum dalam hal ini boleh ngikutin imam, boleh mengakhiri dengan salam dia, gitu. Kalau udah posisi terakhir, jadi si imam tetap melanjutkan, ya. Adapun makmum mestinya ngikutin imam, tetap berdiri, lalu kemudian
Ngikuti imam sampai selesai, lalu selesai imam melakukan sujud sahwi, baru dia salam terakhir. Tapi kalau makmum mempunyai mempunyai prinsip bahwa ini sudah selesai dan dia ingat, maka dia bisa akhiri dengan salam dia. Artinya saat itu dia sholat selesai, tapi berjamaahnya bubar. Berjamaahnya bubar itu ya. Tapi kalau ngikutin imam masih berjamaah, berarti dia ngikutin imam nih masih berjamaah, meskipun imam sudah diingetin subhanallah berkali-kali. Tapi karena imam punya pengetahuan bahwa kalau dia sudah berdiri, maka dia lanjutkan terus rakaat itu sampai diselesaikan. Saya belum temu tuh, kecuali Mas Edo tadi udah nemuin ya. Saya belum ketemu begitu tuh. Imam sampai di rakaat terakhir aja sampai lupa bahwa itu adalah rakaat yang terakhir. Mungkin ingatan imam itu rakaat yang kedua. Ya. Kenapa? Bisa jadi. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Oke. Baik, dan nanti lanjutkan dengan bahasan sujud. Ada sujud tilawah, sujud sahwi, dan sujud-sujud yang lain. Tapi dalam pertemuan berikutnya. Oke. Demikian yang hak datang dari Allah. Oh, ada terakhir. Karena panjang bahasanya nanti. Ya. Waalaikumsalam. Mengenai kodok mana mendahulukan kodok dulu atau qobliyah dulu? Ya, baik. Mana kodok dulu atau qobliyah dulu? Baiknya adalah kodok dulu, ya. Yang hitungannya wajib, baru sunnah. Pokoknya dalam praktek keagamaan yang kita lakukan, utamakan yang wajib, baru yang sunnah. Itu. Dalam hal kodok pun demikian. Kalau panjang waktunya, ya kalau panjang waktunya. Kalau udah nggak ada waktu lagi, seperti tadi saya minta diluangkan iqomahnya untuk agak lama, memberikan kesempatan saya untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat. Itu minta saya sama yang akan iqomah. Gitu ya. Sebentar lagi, satu lagi. Sebentar, saya jelaskan panjang lagi. Yang iqomah, kalau dia yang bukan adzan, sebenarnya harus minta izin sama yang adzan. Gitu ya. Yang mau iqomah nih, izin dulu sama yang adzan. Saya qomat ya. Kalau kata sang muadzin boleh. Kalau enggak, ya harus muadzin lagi yang qomat. Gitu ya. Harus muadzin lagi yang qomat. Maka maaf, yang lagi sholawatan tetap harus minta izin sama yang muadzin. Qomat ya, jangan langsung buru-buru gitu ya. Saya qomat, enggak qomat. Atau malah muadzin udah ridho duluan. Muadzin udah ridho nih, speaker udah dipegang sama yang sholawatan misalkan, udah ridho. Ya gitu ya. Nah, untungnya muadzinnya ridho, betul kan Pak Seno? Ya silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Ya, orang yang lagi tidur ya, itu posisinya dimaaf oleh Allah ya. Makanya ketika pernah Rasulullah perang ya, perangnya malam ya, sampai malam perangnya, beliau ketiduran sehingga waktu subuh terlewat ya. Beliau bangun ketika matahari sudah syuruk, beliau cepat-cepat melakukan sholat ya, terutama kemudian sholat qobliyahnya ya, sholat fajarnya nggak ditinggal oleh beliau. Itu aja
Ya. Jadi unsur ketidaksengajaan. Itu ya, cukup ya. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Apabila nanti ada kekeliruan dalam pembahasan ini, bisa kita sempurnakan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian yang hak datang dari Allah. Ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afati wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima hada alaihi Allah fa sayutihi ajran 'azima. Ya Allah, anta sami, anta basir, anta syahidun alaina. Engkau maha mendengar, engkau maha melihat, engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Ada lain mengharapkan ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, Allahumma adfa'anna al-bala wal bawaba wal bala wa fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. An balagha hada Indonesia khassahu an biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana, khusus yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara hari ini. Mereka para pengungsi semoga diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Engkau dan segera diangkat segala musibahnya ya Allah. Mereka semua yang gugur, yang syahid, yang meninggal dunia ya Allah, semoga Engkau ampuni dosa-dosa mereka. Terima semua amal-amal baik mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.